Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abri Zahra Nirsam Aksa Kirana, bisa dipanggil Iza, dari kelas 10 PG2. Saya berasal dari Kabupaten Trenggalek, alumni SMPN 1 Suro. Alasan kenapa saya masuk ke SMK Telkom Malang ini tuh ceritanya panjang banget. Jadi dari dulu tuh aku suka banget yang namanya gambar. Enggak, bukan cuma gambar sih, lebih tepatnya berimajinasi gitu. Jadi mulai dari gambar, nulis, terus buat cerita, cerpen-cerpen gitu aku suka dari dulu emang. Jadi pas SD gitu, kalau nggak salah kelas 3-an itu puncaknya ya, untuk puncak aku suka banget gambar. Sampai aku tuh punya cita-cita jadi komikus pada saat itu. Habis itu entah karena keseringan gambar atau apa tuh aku tuh mulai bosen gitu sama yang namanya gambar-gambar gitu, megang pensil itu udah kayak gitu, jadi udah bosen lah kurang lebih ya. Terus aku tuh pindah ke hobi, aku pindah ke game. Aku mulai kenal game itu kelas 4-5an. Jadi gak lama setelah aku suka gambar itu aku langsung bosen, terus pindah lagi ke game. Di game itu aku pertama kali main ML, ya ML Mobile Legend itu ya. Itu kalau nggak salah kelas 4-an. Habis itu tuh pindah lagi, jadi main game, nyobain game itu sampai akhirnya kelas 7, kelas SMP kelas 1 itu aku pengen buat game aku sendiri. Ya mulai dari situ aku mau bikin game sendiri gitu, pengen jadi developer. Nah, habis punya pemikiran buat bikin game sama jadi developer itu, aku tuh mulai apa ya, pengen bikin cerita gitu loh. Jadi mulai ngehayal tentang sebuah alur cerita yang ya kayak novel gitulah. Nah, habis itu aku mulai suka gambar lagi. Jadi apa, imajinasi aku itu tentang karakter-karakter yang aku bikin, terus latarnya gimana, itu aku mulai gambar-gambar lagi. Jadi aku kelas 7 sampai kelas 8 itu mulai suka gambar ya, mulai suka gambar lagi. Dan karena ya imajinasi aku bisa dikatakan udah liar, udah kemana-mana gitulah kak. Itu akhirnya aku nulis, bukan novel, kayak cerita cerita biasa gitu, buat seru-seruan gitu, yang isinya itu semua tentang apa yang ada di kepala aku gitu, apa yang aku imajinasi ini tuh aku tulis semua tuh di situ. Jadi kayak karakter karakter yang aku bikin, terus itu ceritanya gimana gitu di situ tuh. Dan pas banget, pas kelas 8 itu covidnya udah mulai reda gitu. Jadi sekolah itu udah mulai buka-buka acara kayak disnatalis atau lomba-lomba lainnya gitu, buat memperingatin ya hari-hari besar gitu. Dan terkadang di situ tuh ada lomba. Jadi dulu tuh aku pernah ikut lomba bikin puisi, terus pemanfaatan barang bekas, melukis, sama bikin cerpen. Nah itu beberapa ada ya, ya lumayan lah ya. Ya walaupun lomba yang aku ikut itu nggak ada hubungannya sama sekali gitu sama IT-nan gitu, tapi ya lomba tetap lomba lah ya. Jadi ngikutin itu udah ngerasa seneng gitu, udah bangga sama diri sendiri ya, walaupun ya gak menang juga lah. Nah di kelas 8 itu tuh aku oh ya, sebelum itu aku tuh kenal SMK Telkom Malang itu tuh dari saudara-saudara ya. Jadi beberapa dari keluarga aku itu alumni Telkom Malang sini gitu loh. Jadi mereka tuh uh, ngenalin lah ya, ngenalin sama aku kalau ini tuh sekolahnya sekolah IT gitu, kamu tertarik nggak, jadi gitu. Mulai kelas 8 itu ditawarin udah ditawarin gitu sama mereka. Nah ya aku mikirnya ya masih kelas 8, masih lama gitu kan mau lulusannya, jadi nanti dulu deh gitu.
Dan lanjut di kelas 9 itu aku baru masuk KBM hari pertama itu aku udah mikirin gitu, ini mau ngelanjutin kemana gitu, mau ke SMA apa ke SMK gitu. Dan pas itu ada lagi tuh yang nawarin buat ke SMK Telkom aja gitu. Terus ya aku penasaran dong, kok dari dulu ditawar-tawarin terus, emang sekolahnya gimana sih. Nah ini aku searching di internet, terus lihat emang itu sekolahnya emang sekolah IT gitu. Terus ya tertarik buat buat ikut tes gitu. Dan akhirnya di bulan November kalau nggak Januari itu aku ngikut tes di jurusan RPL PG. Nah pas itu tuh, ini jurusan pengembangan game ini masih baru ya, jadi aku buat nyari searching itu kok nggak ada gitu, jadi bingung. Di sisi lain lihat namanya tuh pengembangan game, itu udah pasti kan ya ngembangin game gitu, soal game-gamean gitu. Jadi itu ngingetin aku pas pas aku punya mimpi di kelas 7 buat jadi developer gitu. Jadi wah, pengembangan game, aku mau dong. Tapi pas itu aku masih ragu-ragu sih buat ngambil jurusan game itu sebagai prioritas. Jadi aku ngambilnya itu RPL, pengembangan game gitu. Nah pas hasilnya keluar dari tes itu ternyata aku diterima dong. Sama sangka coba. Tapi nih aku diterimanya tuh bukan di RPL, bukan di jurusan yang aku prioritasin tadi. Jadi aku keterimanya tuh di game, di pengembangan game gitu. Terus aku tanyain lah ke adminnya, kak ini kok apa salah gitu naruh jurusannya gitu, apa salah gitu. Oh, ternyata enggak, ternyata kata adminnya aku lebih cocok di game gitu. Jadi ya oh, oke deh gitu. Nah habis itu aku punya bayang-bayang, punya keinginan lagi buat jadi developer yang udah ya kurang lebih 2 tahun ku pendem itu jadi penulis ya. Habis itu tuh ya kepikiran lagi lah, pengen buat game lagi, pengen jadi developer lagi. Enggak sih, jadi developernya tuh bukan jadi developer yang coding gitu, enggak. Lebih tepatnya jadi game designer lah, atau game artist gitu. Karena aku sendiri codingan gitu nggak terlalu tertarik gitu, lebih ke apa ya, art atau gambarnya gitu. Tapi di sisi lain aku tuh juga pengen bisa coding gitu, pengen jago coding. Ya dilema buat sekarang itu, setelah udah masuk di minggu kedua setelah MPLS itu, minggu pertama setelah MPLS itu tuh aku jadi bingung gitu loh, mau di kelas 8 nya nanti aku mau ngambil yang game coding atau game design gitu. Jadi masih bingung gitu sampai sekarang. Tapi bagaimanapun itu, ini tuh masih awal gitu, aku tuh masih 2 minggu masuk di SMK Telkom Malang ini. Jadi masih punya banyak waktu lah, masih punya banyak banget waktu buat belajar dan ngembangin skill-skill aku, biar nanti tahu gitu loh aku tuh cenderung lebih jago kemana, lebih suka yang apa, terus materi-materinya itu lebih tahu. Jadi biar ya nanti kalau udah mau kenaikan, aku tuh nggak pusing-pusing banget mau milih yang mana gitu, karena ya suka dua-duanya. Ya semuanya itu kalau masih awal-awal permulaan kayak gini tuh emang berat sih semuanya itu. Tapi aku benar-benar terima kasih sama guru-guru yang selalu nyemangatin pas MLS gitu, yang beri kita motivasi biar terus berjuang gitu, biar tetap kuat kalau pas ngadepin ya tantangan-tantangan dan ujian kayak gitu. Lu harus kuat, harus tangguh gitu. Guru-guru tuh biasanya motivasiin kita gitu pas MPLS itu, bantu banget asli. Terima kasih lo guru. Dan ya
gitu aja sih, buat perkenalan sama nyeritain tentang pengalaman atau diri aku di video kali ini. Buat kalian semua yang nonton ini sampai habis ya, makasih gitu, kalian udah dengerin cerita aku. Sekali lagi saya berterima kasih. Saya akhiri dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.